Welcome to podcast Tema Talk. Ini program Sekolah Unggulan 2024, Jumat 26 Januari 2024 bersama saya Teresia Asmarawati, Head Admission Stella Maris School BSD, bisa juga dipanggil Miss Rere. Dan juga para narasumber kita hari ini yang cantik-cantik, Sri Kandi Stella Maris BSD. Saya akan perkenalkan satu persatu dimulai dari yang paling ujung Ibu Uning Widya Stuti Anastasia selaku Head of National School Stella Maris BSD. Selamat sore. Berikutnya Ibu Pris Eka Setiani, Kepala SMA. Selamat sore semuanya. Ibu Cecilia Yeni, Kepala SMP. Ibu Cecilia Tutut Susanti, Kepala SD. Dan juga yang tak kalah cantik, Ibu Paulina Susilawati selaku Kepala TK Stella Maris. Selamat sore. Ya, selamat sore ibu-ibu semua. Sore Mbak Rere. Sehat ya hari ini ya. Puji Senang Tuhan. bisa ketemu dengan para pemirsa di rumah ya. Baik. Semakin dekat tahun ajaran baru, apakah papa mama calon orang tua sudah menentukan pilihan sekolah yang tepat untuk putra-putrinya? Tentunya menentukan sekolah yang tepat bukan hal yang mudah. Pastinya banyak sekali pertimbangan ya yang harus diperhatikan, terutama tentang program-program unggulan apa yang ada di sekolah tersebut. Nah, program Sekolah Unggulan tahun 2024 adalah inisiatif pendidikan terdepan yang pastinya dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang unggul dan holistik bagi siswa. Dengan fokus pada inovasi pendidikan, program ini ditawarkan berupa kurikulum yang diperbaharui, metode pembelajaran yang terkini, dan integrasi teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Program ini tidak hanya menekankan prestasi akademis, tentunya juga prestasi di bidang non-akademis, dan juga pendidikan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan personal. Karena itu hari ini Stella Maris sudah bersama dengan narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung ngobrol saja, tapi sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa nanti akan ada giveaway menarik bagi 3 penanya terbaik. Jadi jangan sampai terlewat untuk chat pertanyaannya di kolom ya, dengan format nama, spasi, garis miring, spasi, nomor telepon, garis miring, spasi, domisili, spasi, garis miring, spasi, dan yang paling penting adalah yang terakhir adalah pastinya pertanyaannya. Jangan sampai terlewat ya para papa mama di rumah untuk chat pertanyaannya, mumpung hari ini bisa langsung ketemu dengan para kepala sekolah, karena jarang sekali nih kami bisa berkumpul bareng seperti ini ya. Baik, kalau begitu langsung saja saya mau bertanya nih kepada Ibu Uning Widya Stuti Anastasia selaku Head of National School Stella Maris BSD. Halo Ibu Uning. Iya Mbak Rere. Senang ya Bu hari ini ya Bu ya bisa Luar biasa. ketemu dengan para orang tua di rumah. Baik Ibu Uning, pastinya para orang tua di rumah yang saat ini mengikuti podcast ada yang belum mengenal Stella Maris BSD nih Bu. Nah, Ibu Uning selaku Head of School boleh Bu diperkenalkan Stella Maris School BSD itu seperti apa nih Bu? Terima kasih. Halo semuanya. Jadi yang belum mengenal Stella Maris BSD seperti apa, sekolah kami menerapkan kurikulum IKM atau kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar dan Merdeka Berubah. Untuk kelas-kelas yang ujung atau kelas akhir di setiap unit, kami masih menerapkan kurikulum 2013, tetapi sudah mulai masuk dalam pembelajaran cara Merdeka Belajar, maka disebut Merdeka Belajar atau IKM 1. Sedangkan kelas-kelas yang lain itu sudah masuk tahap-tahap kurikulum Merdeka atau Merdeka Berubah. Nah, untuk hal lain, sekolah kami memiliki roadmap pembelajaran di mana di tahun ini roadmap kami adalah I am Stella Marian, I am ready for digital transformation. Sehingga seluruh proses pembelajaran, tema di kelas menyesuaikan dari roadmap itu sendiri. Sedangkan untuk tahun depan pasti sudah akan berbeda. Di tahun ajaran depan apabila putra-putri Bapak Ibu bergabung, tagline roadmap kami sudah pada tahap implementation atau impacting the nation. Artinya seberapa jauh program-program yang kami buat itu berdampak kepada
negara, bangsa, dan tanah air. Selain itu, Mbak Rere, di Stella Maris juga ditambahkan selain kurikulum nasional, kami memberikan kurikulum Cambridge, walaupun hanya 2 mata pelajaran, yaitu English as a Second Language dan juga Entrepreneur. Di mana untuk English as a Second Language kami layani melalui seorang native speaker, supaya anak-anak terbiasa mendengarkan lafal orang yang memiliki bahasa ibu, bahasa Inggris. Gitu Mbak Re gambarannya. Baik, terima kasih Bu Ning, luar biasa. Itu tadi gambaran umum tentang Stella Maris BSD. Nah, nanti kita akan memperdalam lagi tentang program-program unggulan yang ada di masing-masing unit. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali, terutama bagi para mama papa yang saat ini baru bergabung ya, bahwa nanti akan ada giveaway untuk 3 penanya terbaik. Jadi segera nanti chat pertanyaannya melalui spasi ya, dengan dengan format nama spasi garis miring spasi nomor telepon spasi garis miring spasi domisili spasi garis miring spasi dan pertanyaannya yang paling akhirnya nanti kita akan jawab oleh para narasumber kita hari ini. Baik, kita akan memperdalam lagi tentang program-program unggulan yang ada di Stella Maris untuk setiap unitnya. Jadi kita akan mendengarkan pemaparan pertama dari Ibu Paulina tentang program apa sih Bu yang diunggulkan nih di TK Stella Maris BSD. Baik, terima kasih Mbak Rere. Program unggulan yang ada di TK Stella Maris itu ada My Commitment, ada Artpreneur, Be Proud, This Is Me, lalu ada lagi Retreat dan Our Performance. Wah, menarik sekali ya Bu program-programnya. Nanti pastinya kita akan bertanya lebih lanjut apa sih implementasinya di TK untuk program-program yang tadi sudah disebutkan ya Bu, tapi kita lanjutkan dulu tentang program yang ada di SD. Oke. Ibu Sisil silahkan Bu. Ya. Untuk di SD, program-program unggulan yang tadi disebutkan oleh Bu Paulin selaku Kepala Sekolah TK, itu program-programnya masih kami kembangkan di SD, yaitu seperti This Is Me, My Commitment, Our Performance. Itu program-program itu masih kami pertahankan, kami pertajam di SD. Kemudian di SD ada beberapa lagi program unggulan, yaitu ada STEMA Fest, kemudian ada Artpreneur, dan ada Entrepreneur Week. Demikian untuk program unggulan yang ada di SD. Makin banyak ya Bu ya program unggulannya di SD. Nah, ini lalu untuk program unggulan yang ada di SMP, Ibu Yani apa? Ya, baik. Untuk program yang ada di SD, kita lihat dari segi kurikulum Merdeka, kami tentu saja menerapkan P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Dari segi IT, kami menerapkan adanya program Teknopreneur, juga didukung dengan pembelajaran STEM. Lalu dari segi pendidikan karakter, kami ada beberapa kegiatan yang memang mendukung penumbuhan karakter dari siswa-siswa di SMP, seperti kegiatan entrepreneur, kegiatan outing, ada studi sosial, studi ilmiah, juga studi dunia usaha dan dunia industri. Kemudian ada retreat, rekoleksi, STEMA Cup, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organisasian OSIS ataupun Leot Lab. Dari situ kita akan juga menerapkan kurikulum Cambridge sebagian, tadi dari Bu Uning sudah bicara, yaitu English as a Second Language. Baik, terima kasih. Itu tadi program-program yang ada di SMP. Sangat menarik sekali ya Bu Yeni ya. Baik, kalau begitu selanjutnya program yang ada di SMA. Baik, Silakan Ibu Fris. terima kasih Mbak Rere. Jadi kalau program yang dari SMA pasti berkesinambungan gitu ya, dari TK, SD, SMP, dan terakhir di SMA. Jadi program yang saling berkelanjutan. Jadi menyambung dari program-program yang ada, yang di SMA untuk program unggulannya, seperti disampaikan Ibu Ning bahwa untuk tahun ini roadmap-nya adalah Stella Maris I'm Ready for Digital Transformation. Jadi program unggulan yang pertama adalah kita Teknopreneur. Kemudian yang kedua itu adalah kita program unggulannya tentang entrepreneurship program magang Mbak Re. Kemudian yang ketiga kita ada program tadi sampaikan untuk bahasa Inggris, kita ada English as Second Language. Kemudian kita juga ada TOEFL, persiapan TOEFL untuk anak-anak kelas 11 dan 12. Kemudian sebagai sekolah entrepreneur juga anak-anak diberikan pembelajaran entrepreneur sesuai dengan jenjangnya.
Jadi kelas 10 nanti ada sendiri, kelas 11 ada sendiri, dan kelas 12 ada sendiri. Jadi itu program-program unggulan yang di SMA, di mana merupakan ujungnya gitu ya, pendidikan yang ada di Stella Maris BSD. Itu Mbak Rere untuk yang ada di SMA. Baik, luar biasa ya, program unggulannya sangat banyak dan sangat menarik. Nah, kalau tadi kita simak ya, ada program-program yang sama nih, kayak beberapa program sama ya antara TK dan SD, SMP dan SMA. Nah, saya mau bertanya nih kepada Ibu Pauline dan Ibu Sisil. Tadi kan ada program yang sama yaitu My Commitment dan This Is Me. Itu bisa disampaikan kepada para orang tua seperti apa gitu, Bu? Ya, oke, terima kasih Mbak Rere. Untuk program My Commitment ini adalah program yang dilakukan di semester 1. Bagaimana anak-anak diajarkan untuk berkomitmen untuk mengembangkan, ya, berkomitmen untuk mencapai pembiasaan atau karakter yang baik ya. Nah, misalnya dia bisa berhenti pakai dot ya, lepas pampers, atau berani untuk memimpin doa di depan atau menyanyi di depan, seperti itu. Nah, ini tentu dibantu oleh orang dewasa. Di sini ada gurunya dan ada orang tua. Ada sesi bertemu untuk menyepakati apa yang akan dilakukan selama 1 tahun ini, langkah-langkahnya seperti apa, dan duditnya bagaimana. Seperti itu Mbak Rere. Iya. Nah, satu lagi ya. Satu lagi, Bu. Satu lagi, This Is Me. Ini adalah program di semester 2. Di bulan Maret ini, orang tua akan kita undang ke sekolah. Jadi orang tua akan mendapat pelaporan perkembangan belajar anak secara nyata. Mereka terlibat masuk ke dalam kelas dan berperan sebagai murid, dan anak berperan sebagai guru. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Rapotnya disampaikan sendiri oleh anaknya selama 1 tahun loh ya. Wah, hebat sekali nih. Sangat menarik dan hebat-hebat pastinya anak-anak ya. Ya, pasti. Jadi jangan sampai terlewat para orang tua yang saat ini punya anak usia TK dan kelompok bermain ya, untuk nanti bisa datang ke Stella Maris. Ditunggu ya. Iya, membuktikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Pauline ya, apakah benar sih gitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya Ibu Sisil. Oke, programnya sama dengan TK, This Is Me dan My Commitment. Di dalam pelaksanaannya pun prinsipnya sama, yaitu sasarannya atau targetnya adalah perubahan kebiasaan. Ada peningkatan atau penguatan karakter. Jadi yang sebelumnya karakter itu belum muncul, tetapi melalui proses My Commitment dan juga This Is Me itu nanti akan kelihatan di dalam diri anak-anak itu. Jadi awalnya anak diajak refleksi, kemudian menemukan kekurangan kekuatannya apa, kemudian ini menjadi satu dasar untuk pembuatan My Commitment. Di dalam pembuatan My Commitment sama dengan TK, yaitu orang tua diajak untuk ikut memastikan bahwa target apa yang harus dicapai oleh anak ini. Kemudian begitu My Commitment sudah dibuat, dipantau bersama, baik oleh guru maupun oleh orang tua. Jadi di sini ada satu kolaborasi yang kuat antara pihak sekolah dan pihak orang tua untuk mengawal terjadinya perubahan-perubahan karakter yang kami harapkan. This Is Me sama, yaitu di situ ada aktualisasi anak untuk konsep-konsep yang sudah dipelajari di kelas, kemudian mereka akan presentasi, berperilaku sebagai seorang guru di hadapan orang tua. Harapannya anak mendapatkan pengakuan baik dari orang tua. Orang tua akhirnya juga bisa mengerti bahwa oh ini tuh hasil pembelajaran di SD selama ini. Kalau selama ini orang tua hanya mendapatkan report dalam bentuk angka-angka, nah ini anak bisa mengaktualisasi secara langsung konsep-konsep apa yang sudah dikuasai oleh anak-anak. Begitu Mbak Dani. Wah, hebat dan menarik sekali. Mungkin hanya ada di Stella Maris ya. Nah, kalau saya bisa simpulkan tentang My Commitment tadi ya, yang pertama ada komitmen pastinya yang ingin dicapai oleh anak ya. Terus kemudian ada kolaborasi antara anak, sekolah, dan orang tua, dan akhirnya apa yang menjadi komitmen itu bisa dicapai. Nah, Stella Maris ciri khasnya adalah kerjasama yang baik dengan para orang tua, komunikasi yang juga terbuka. Baik, selanjutnya untuk saya juga tertarik nih dengan program unggulan yang ada di SMP, terutama entrepreneurnya nih Bu Yeni. Seperti apa nih Bu Yeni penerapan entrepreneur yang ada di SMP? Ya, baik. Terima kasih Mbak Re. Jadi kalau program entrepreneur untuk di SMP itu yang pertama dimulai dengan personal goal setting.
Kalau tadi di TK dan SD itu my commitment, maka satu level lebih tinggi, yaitu personal goal setting, di mana para siswa menetapkan target akademik dalam 1 tahun ajaran. Tidak hanya mereka menetapkan, tapi kita juga monitoring sampai mereka bisa mencapai target tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan ada Be Entrepreneur Students. Di sana mereka akan dikenalkan dengan 14 karakter entrepreneur. Jadi Stella Marian gitu ya, mengenalkan karakter Stella Marian. Kemudian kita ada yang namanya business plan. Nah, business plan itu bagaimana mereka belajar untuk membuat startup ya. Nanti kemudian dilanjutkan dengan ada student conference. Setelah business plan mereka presentasikan. Lalu setelah itu ada entrepreneur week, di mana kegiatan bersama mereka untuk dapat merancang kegiatan entrepreneur apa saja yang ada di dalam entrepreneur week. Terakhir juga ada di Sismi nih, sama dengan di TK dan di SD gitu ya. Kita juga ada di Sismi, di mana anak-anak juga melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan seperti pada di level TK dan SD, hanya prosesnya programnya satu level lebih tinggi untuk siswa-siswa di SMP. Seperti itu, Mbak Re. Baik, luar biasa. Anak SMP sudah bikin bisnis plan ya. Pasti nanti semakin ke atas akan semakin bagus lagi ya. Dan tentunya akan terus berlanjut sampai lulus SMA ya. Nah, setelah itu pastinya SMA nih. Ada program yang sangat menarik tadi menurut saya, yaitu magang. Yang ini tidak ada di sekolah-sekolah SMA yang lain. Boleh diceritakan Bu, magangnya di SMA Stella Maris itu seperti apa ya? Baik, terima kasih Mbak Rere. Untuk internship program atau magang, itu adalah satu program pengaplikasian dari apa yang sudah dipelajari anak-anak kita. Jadi selama SMA kelas 10, 11, 12 mereka belajar tentang entrepreneur dan itu adalah aplikasinya. Juga mereka bisa mendapatkan secara nyata gambaran kalau berusaha itu seperti apa. Jadi mereka di sana belajar bagaimana proses suatu bisnis itu dimulai, kemudian jatuh bangunnya, juga bagaimana mereka kemudian merefleksikannya. Dan memang menarik karena ketika kita mencoba dengan rekanan Stella Maris begitu, ketika kita sampaikan bahwa apakah diizinkan anak magang, mereka menyampaikan, loh SMA kok magang? Itu sih yang mereka akhirnya, oh iya ya ternyata hanya SMA Stella Maris nih yang sudah memberikan programnya untuk anak-anak tentang program magang. Dan itu juga sama, jadi programnya seperti apa atau tahap-tahapannya seperti apa. Anak-anak tetap mereka membuat CV, mereka apply dulu, kemudian mereka ada tahapan wawancara dulu. Setelah wawancara mereka akan ditempatkan di mana. Jadi mereka akan ditempatkan di mana, mereka magang dengan penuh sukacita, kemudian mereka bisa melalui semua proses yang ada dengan aturan di perusahaan yang mereka datangi. Dengan perusahaan di mana mereka magang, mereka berproses dengan baik. Karena dari testimoni yang disampaikan dari tempat perusahaan mereka yang tempat mereka magang, mereka menyampaikan anak-anak bekerja dengan luar biasa. Dan bahkan ada anak-anak kita yang sudah direkrut. Jadi ditanya nih, kapan nih ujiannya selesai? Kenapa? Ternyata mereka sudah ditunggu untuk mereka bisa kembali bekerja. Kalau sekarang bukan magang, tapi bekerja, menghabiskan waktu menuju ke kampus berikutnya, mereka sudah direkrut untuk bisa menjadi pekerja part-time gitu ya di tempat mereka usaha. Itu Mbak Re. Jadi orang tua juga merasa ini suatu program yang istimewa yang ada di Sekolah Stella Maris BSD di SMA Mbak Re. Itu saja. Wah, luar biasa ya Bu Fris ya. Jadi lulus SMA tidak hanya bisa melanjutkan ke universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kalau yang mau bekerja bisa sudah ya Bu ya, karena sudah dibekali dengan program magang gitu. Jadi anak sudah yang ada di Stella Maris sudah disiapkan Mbak. Iya, luar biasa sekali. Nah, ini kan tadi Bu Ning mau ada tambahan? Iya, tambahan kalau yang dijelaskan dari semua kepala sekolah itu sebetulnya wujud dari tagline dari Stella Maris itu sendiri, bahwa kami itu adalah School of Future Entrepreneur. Nah, memang beberapa sudah ada yang menerapkan entrepreneur, tetapi kami menerapkan program ini itu sudah lama, sehingga dari tahun ke tahun kami sudah mengevaluasi sesuai dengan kebutuhan yang dinamis gitu. Jadi ini tambahannya Mbak Rere. Kita sekolah School of Future Entrepreneur tadi yang dipresentasikan adalah bagian bagaimana lulusan per unit atau per level itu ready to be entrepreneur. Karena tadi sudah disinggung nih bahwa ada 14 karakter entrepreneur yang diberikan atau dibiasakan di Stella Maris, mulai dari TK, SD, SMP, dan terakhir itu di SMA mereka anak-anak harus produksi. Tambahannya itu Mbak Rere. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Nah, secara garis besar sebenarnya
melalui program-program ini bagaimana ya program-program itu mendukung perkembangan siswa, Bu? Ibu Pauline bisa Oke, terima kasih Mbak Riri. Program-program ini itu dihidupi setiap hari ya di dalam proses pembelajaran. Nah, sesuai dengan fokus kita di Stella Maris itu khususnya di TK ada 4 karakter yang dihidupi. Karakter mandiri, mempunyai rasa ingin tahu, peduli dan menghargai. Itu dihidupi dan bahkan di setiap sesi akhir belajar anak-anak juga diajak untuk merefleksikan apa saja perkembangan atau yang dirasa anak-anak selama proses pembelajaran. Seperti itu Mbak Riri. Baik, terima kasih. Pastinya karakter-karakter ya Bu ya, karakter-karakter baik yang pastinya akan didukung perkembangannya melalui program-program ini ya Bu ya. Baik. Oh ya, satu lagi. Bahkan di kegiatan akhir tahun itu anak-anak yang TKB akan diajak untuk mengikuti kegiatan retret. Ya, bagaimana anak-anak itu dapat beradaptasi, dia mandiri melakukan segala hal yang menjadi bagiannya, dan dia juga peduli satu dengan yang lain. Dan di semester akhir akan ada perayaan pembelajaran, bagaimana mereka mencapai prestasi setelah menyelesaikan 1 tahun ajaran dengan kegiatan Our Performance. Oke, semuanya ditutup ya Bu ya dengan sangat luar biasa pastinya nantinya sama anak-anak dan juga para orang tua dan ibu bapak guru yang ada di sekolah ya. Ya baik, kalau begitu Ibu Sisil, bagaimana program-program itu bisa mendukung perkembangan anak Ibu? Kalau yang tadi disampaikan bahwa My Commitment, kemudian This Is Me, itu kan sasarannya adalah karakter. Artinya ini menjadi fokus bersama, baik dari pihak sekolah, anak, dan juga orang tua. Karena ini sudah menjadi satu fokus, menjadi satu komitmen, berarti pasti akan ada pantauan melekat, kemudian ada evaluasi, kemudian bila ada yang belum berjalan dengan baik, pasti nanti akan ada komitmen baru lagi. Sehingga harapannya memang targetnya ada perubahan karakter di dalam diri anak, ada perubahan perilaku dalam diri anak-anak. Nah, kemudian ketika saya singgung tadi masalah STEMA Fest yang menjadi salah satu program unggulan yang ada di SD, ini STEMA Fest ini menjadi satu event atau wadah untuk memberi kesempatan kepada seluruh anak di SD yang berjumlah 400. Ini kami persilakan untuk memilih lomba-lomba yang kami buka, dan harapannya memang anak-anak mampu mengasah kompetensi yang ada di dalam diri mereka, baik itu kognitifnya atau mungkin bakat minatnya, dan juga fisik melalui cabang-cabang olahraga yang kami buka di dalam event STEMA Fest. Jadi dampaknya pasti luar biasa dirasakan oleh anak-anak. Demikian. Baik, terima kasih Bu Sisil. Lanjut ke Ibu Yeni untuk dukungan untuk perkembangan anak di SMP Bu, dari program-program yang ada Bu. Ya, karena memang kami Sekolah Stella Maris mengusung roadmap tahun ini, I'm Stella Marian, I'm ready for digital transformation, seperti kegiatan-kegiatan kami yang mengarah pada teknopreneur, kemudian pembiasaan anak-anak menggunakan akun belajar, lalu kemudian juga pembiasaan anak-anak untuk menggunakan media sosial dalam mengcapture kegiatan-kegiatan mereka, kegiatan literasi yang memang tidak hanya terbatas pada pembaca saja ya, tetapi juga kepada hasil seperti melalui video, film pendek, kemudian ya podcast seperti saat ini kita lakukan. Mereka sudah bisa melakukan itu. Kemudian juga pembelajaran kami yang terintegrasi dengan teknologi. Tentu saja dong Mbak Rere bahwa ya Sekolah Stella Maris pasti mengikuti kekinian zaman kan ya. Kreatif dan kekinian ya Bu ya. Ya baik, Ibu Fris untuk dukungan untuk pengembangan anak di SMA Ibu. Ya baik, terima kasih Mbak Re. Untuk yang ada di SMA kita tuh bahwa setiap anak itu berbeda ya, setiap anak itu unik. Sehingga di SMA juga untuk tahapan-tahapan yang ada, setiap jenjang itu memiliki pendampingan atau program-program berbeda. Jadi untuk entrepreneur, tadi saya tekankan untuk entrepreneurnya di kelas 10 itu anak-anak tahapannya adalah bagaimana mereka membuat ide bisnis tentang makanan yang di sekitarnya. Itu kemudian di kelas 11 bagaimana dia membuat bisnis plan tentang pengolahan limbah. Pengolahan limbah menjadi bahan estetik, kemudian juga menjadi nilai jual. Nah yang terakhir tahapannya adalah di kelas 12 itu harus lebih kompleks lagi, yaitu dengan mereka membuat bisnis project. Jadi bagaimana mereka mulai merancangkan ide. Karena sebelumnya di kelas 11 mereka juga sudah dibekali dengan startup bisnis. Jadi tahapannya sudah tertata dengan rapi untuk entrepreneurnya. Jadi di kelas 12 itu adalah bisnis project. Untuk tahun ini mereka membuat project hidroponik.
Jadi nanti kalau berkunjung ke SMA kita punya hidroponik di atas, bagaimana anak berkebun ya, mereka ada selada, ada kemudian bayam dan sebagainya itu ditanam dan di bawahnya ada ikannya. Jadi itu bisnis projectnya anak-anak. Kemudian bagaimana juga mereka memikirkan untuk proses penjualannya. Jadi itu yang memang dibuat. Jadi secara bertahap, kemudian juga kita proses pendampingan dari Bapak Ibu guru sesuai dengan tahapan jenjangnya mereka masing-masing, Mbak Re. Jadi mereka bisa mengeksplor dirinya betul-betul. Luar biasa ya, jadi dari mulai TK sampai dengan SMA nih anak-anak sudah diperkenalkan dengan proyek dan presentasi ya. Iya, Luar biasa, nanti pastinya ini akan sangat berguna ketika anak-anak masuk ke jenjang berikutnya di jenjang kuliah ataupun yang langsung bekerja ya. Selanjutnya nih, tadi kan banyak sekali ya program-programnya, itu kan pasti program selama 1 tahun ya ibu-ibu ya. Boleh disampaikan pencapaian-pencapaian apa yang sudah didapat nih di semester 1 kemarin? Boleh pencapaian secara programnya sendiri atau mungkin pencapaian di bidang yang lain seperti kejuaraan seperti itu. Dimulai dari yang kakak tertua sekarang ya. Baik, terima kasih Mbak Re. Dimulai dari yang paling tua dulu nih. Baik, di SMA seperti saya sampaikan bahwa anak-anak selalu diasah, dikembangkan sesuai dengan bakat dan talentanya. Jadi untuk SMA untuk tahun ini banyak kejuaraan sudah diraih. Di semester 1 ini kita tahu bahwa anak bakatnya tidak hanya di akademik saja tapi ada di non akademik. Jadi ada kejuaraan renang, kemudian juga ternyata ada yang pintar masak gitu ya, ada master chef, kemudian juga ada yang di band. Band itu kita kembangkan dan ada banyak capaian-capaian prestasinya. Dan yang terakhir ada satu anak kita, dia jago speech juga, bahasa Inggris, dia pidatonya bagus dan kemarin berhasil mendapatkan kejuaraan juga ketika dia lomba cerdas cermat di Kementerian Luar Negeri. Bahkan dia bisa makan siang bersama loh dengan Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno ya dengan Ibu Retno Marsudi itu dia bisa makan bersama. Itu salah satu proses pendampingan yang ada, bagaimana dia tadi untuk persiapan TOEFL dan sebagainya itu udah disiapkan dan itu hasilnya. Jadi anak kita bisa mendapatkan kejuaraan di speech juga. Kemudian juga satu lagi yang membanggakan di kami juga dari karakter entrepreneur adalah bagaimana anak-anak juga memiliki karakter pantang menyerah. Jadi ketika kita buatkan program tentang Kopadestema, kalau di TK, SD, SMP ada, di SMA itu namanya Kopadestema, bagaimana anak-anak bisa mengorganisasi suatu event dan mereka bisa menyelenggarakan dengan baik, bahkan bisa sampai menghadirkan artis waktu itu. Jadi bisa mengundang artis, bagaimana mereka bisa mengolah ya dana yang ada, seperti itu Mbak Re. Jadi ini suatu capaian yang luar biasa untuk anak-anak kita. Dan itu adalah dari karakter entrepreneur yang didapatkan selama di Stella Maris. Baik, luar biasa ya. Yang menyambung tadi Ibu Pris menyampaikan bahwa tidak hanya akademik ya yang didukung. Stella Maris ini juga punya program beasiswa nih mama papa yang di rumah, bagi mama papa yang putra putrinya berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Kami punya programnya juga beasiswa untuk potongan uang pangkal bagi yang mau mendaftar terutama ke unit SMP dan SMA. Ya, seperti apa programnya nanti bisa berkunjung ke Stella Maris, atau saya spill sedikit ya bagi para orang tua yang mungkin anaknya jago berenang atau jago basket, jago futsal dan mempunyai sertifikat individual sebagai juara 1 atau 2 atau 3 minimal tingkat kabupaten atau kota, bisa nanti dibawa ke Stella Maris BSD untuk mendaftar dan mendapatkan potongan beasiswa. Ya, pastinya juga yang punya prestasi akademik, juara 1, 2, atau 3 dari sekolah asalnya, bisa juga sertifikatnya dibawa ke Stella Maris untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi kita menghargai anak baik di bidang akademik maupun non-akademik karena Stella Maris menerapkan pendidikan holistik ya. Semua aspek dikembangkan. Baik, kalau begitu lanjut ke Ibu Yeni ya. Mohon maaf di itu ya Bu Yeni ya. Untuk pencapaian di SMP ya Bu ya. Siap, Bare. Untuk SMP, jadi pencapaiannya karena kami tadi menerapkan program Teknopreneur, maka dari hasil-hasil anak-anak tidak hanya mereka menerapkan pembelajaran IT biasa yang seperti lazim kita terapkan, tetapi anak-anak sudah bisa mengaplikasikan e-commerce, kemudian juga mereka bisa membuat desain, logo, flyer maupun printing ya, sehingga mereka bisa mempunyai hasil printing di berbagai media dan itu berkontribusi dalam setiap kegiatan kita dengan pembuatan souvenir contohnya. Lalu kemudian juga di bidang entrepreneur kami juga mendapat beberapa medali perunggu maupun perak ya dari kejuaraan seperti Indonesian
Young Scientist, kemudian Young Scientist Association. Itu baik secara nasional maupun secara internasional. Kemudian juga dari bidang akademik, kami juga mengikutkan anak-anak dalam lomba online Olimpiade, dan kami meraih kejuaraan juga dari mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Kemudian di bidang non-akademik, anak-anak itu ada banyak yang berprestasi di bidang modern dance dan meraih kejuaraan. Kemudian atletik, kita punya sampai dengan tingkat nasional. Lalu kemudian juga ada mengikut sertakan siswa kami dalam Pesparani Katolik ketiga di Banten terakhir. Kemudian kami juga sudah kembali menjadi sekolah terakreditasi A sampai dengan tahun 2028. Kurang lebih seperti itu, Mbak Re. Banyak sekali ya prestasinya Bu Yeni ya. Baik, sekarang kita mau tahu nih prestasi yang ada di SD. Oke, kalau di SD itu di tahun ajaran ini ada 2 penambahan program, yaitu pengadaan ruang ICT. Jadi kami di tahun ini mempunyai 2 ruang ICT, 1 ruang ICT untuk pembelajaran TIK, kemudian 1 ruang ICT digunakan untuk pembelajaran yang berbasis teknologi. Kami ada bahasa Inggris, mereka akan masuk di ruang ICT, kemudian ada matematika, ada bahasa Indonesia dan IPAS. Kemudian kami juga mempunyai media penghubung yang dikelola oleh para guru yang namanya e-bulletin. Harapannya melalui e-bulletin itu para orang tua, kemudian masyarakat luar itu bisa update dinamika kegiatan yang ada di SD Stella Maris melalui e-bulletin tersebut. Kemudian mengenai pencapaian prestasi yang diraih oleh anak-anak, cukup banyak tahun ini, di mana ada 5 anak yang mengikuti Olimpiade dan mereka masing-masing mendapatkan, ada yang mendapatkan medali emas, kemudian medali perak untuk mata pelajaran sains, kemudian IPS, dan juga ada bahasa Inggris. Kemudian non akademis banyak lagi, ada yang dance, kemudian menggambar, melukis, menyanyi, musik ya. Ini kenapa kok banyak sekali prestasi-prestasi yang ada di SD, karena kami memang membekali mereka melalui ekskul. Ada klub. Jadi ekskulnya kami buka sebanyak 10 jenis varian ekskul, dan ada 5 klub yang ada di SD Stella Maris. Satu lagi ada prestasi yang luar biasa, di mana satu tim kemarin mengikuti ajang internasional yaitu entrepreneur, membuat produk inovasi dan mereka mendapatkan silver medal. Begitu. Luar biasa. Baik, sekarang yang adik terkecil nih. Ya, oke, terima kasih. Sudah ada prestasi juga pastinya ya Bu ya. Pasti ada prestasi, tapi sebelum prestasi saya ingin menyampaikan juga kalau di TK juga ada penambahan ICT juga ya. Jadi anak-anak ICT juga, room ya Bu ya. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana dia mengenal teknologi, dan mata pelajaran terintegrasi, ada math, ada bahasa, ada art dan motorik. Untuk prestasi yang lain ya, prestasi tentu untuk anak-anak itu lebih ke karakter ya, bagaimana anak-anak sudah berani nih mengikuti lomba, dia tidak menangis tapi dia mandiri, percaya diri ya. Yang kita kirimkan ada juga tidak hanya anak tertentu, tapi semua anak juga kita berikan kesempatan mencapai juga lomba yang kita ikut sertakan di luar ya, mendapatkan piala juga, ada fashion show ya, ada juga puzzle ya, lalu yang lain adalah motorik Mbak. Ya, pastinya sesuai dengan umurnya ya Bu ya kalau TK ya. Baik. Nah, ini terima kasih untuk pencapaian yang luar biasa ya ibu-ibu kepala sekolah yang sudah membawa unit masing-masing berprestasi. Nah, saya tanya ke Bu Ening nih, kalau tadi sudah pencapaian di semester 1 nih Bu, nah di semester 2 nih Bu, programnya apa nih Bu yang masih menjadi target di Stella Maris BSD Bu? Baik, terima kasih nih untuk para kepala sekolah. Jadi di semester 1 sudah, karena tadi kita sekolah entrepreneur, di semester 1 itu ada artpreneur. Nah, nanti di bulan Februari kita masih punya program yang namanya Entrepreneur Week. Di mana Entrepreneur Week itu tadi mengaktualisasi program-program entrepreneur supaya pada saat selesai di level tertentu mereka lebih siap gitu. Jadi Entrepreneur Week itu nanti akan ditutup kegiatan Market Day Mbak. Jadi seluruh unit dari TK, SD, SMP, SMA mengisi Market Day itu. Nah, di mana di situ menawarkan produk-produk hasil karya dari anak sesuai dengan level masing-masing.
Dan itulah puncak dari penutupan program entrepreneur di setiap tahun. Nah, nanti pada akhir tahun pelajaran pada saat mereka mau kenaikan tingkat, itu ada event proses pencapaian yang berkaitan dengan P5 di masing-masing unit. P5-nya berkaitan dengan karakter-karakter entrepreneur itu sendiri selain tema yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, itu yang puncaknya, Mbak. Jadi nanti kegiatan-kegiatan itu lebih menyiapkan anak benar-benar siap to be entrepreneur dari 14 karakter yang sudah dihidupi di TK, SD, SMP, dan SMA. Gitu. Luar biasa ya. Ya, pastinya nanti kegiatannya juga bisa orang tua mengikuti ya. Nanti kan Betul. akan ada banyak lomba-lomba. Tadi ada market day Dan tambahan Mbak penutupannya. Riri, para orang tua ataupun pemirsa bisa bergabung di kegiatan Entrepreneur Week dalam Fun Walk. Jadi nanti ada kegiatan, kami akan jalan-jalan bersama, lalu setelah selesai jalan-jalan gabung di Market Day. Iya. Mungkin tanggalnya, Mbak. Tanggal Oh, 24 iya. Februari Iya. bisa dicatat ya. Jadwalnya. Dicatat di agenda Mama Papa nanti tanggal 24 Februari mengikuti kegiatan Fun Walk dalam Dan rangka Market Day. penutupan Entrepreneur Week yang ada di Stella Maris BSD. Baik, terima kasih. Nah, kita ngobrol-ngobrol tapi pastinya masih banyak pertanyaan ya di para calon orang tua pastinya. Nah, besok kami akan mengadakan open house ya hari Sabtu ini tanggal 27 Januari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 siang. Jadi kalau mama papa yang masih ingin bertanya lebih dalam, ingin ketemu dengan para kepala sekolah secara langsung, bicara secara personal boleh gitu. Jadi mungkin ada kesulitan atau kendala dari putra-putrinya di rumah, atau ada kekhawatiran nih kalau nanti masuk ke TK bisa nggak ya, atau masuk ke SD bisa nggak ya. Nah, besok kami memberikan kesempatan bagi para calon orang tua untuk bisa datang ke open house Stella Maris di BSD ya pastinya, dan mulai pukul 9. Sekali lagi nanti bisa selain bertemu dengan kepala sekolah, juga nanti ada tim dari pendidikan yang akan membantu Bapak Ibu dan putra-putrinya. Nah, selain itu juga ada banyak kegiatan nih di unit-unit. Nah, kepala sekolah nih bisa menyebutkan Ibu di ETK ada apa nih Bu besok nih Bu? Wah, acaranya sangat seru sekali ya. Jadi besok ada menari yang pasti anak-anak pasti suka sekali menyanyi. Lalu ada kelas Mandarin, ada membuat lampion juga, dan yang seru, yang tak kalah seru adalah menebak angpau. Nah, gitu. Boleh ikut saya Bu? Ada isinya nggak? Ada. Menebak tapi yang pasti harus ada isinya ya Bu ya. Ibu Siti ada apa ya Bu besok di SD Bu? Dia sih kurang lebih sama dengan TK ya. Ada menari, kemudian ada menyanyi, kemudian membuat lampion. Dan sekali lagi kami ada sesi untuk orang tua, bila mana orang tua menanyakan terkait pendidikan SD itu seperti apa. Nanti kami akan sediakan waktu untuk para orang tua yang hadir besok. Oke, kalau di SMP Bu ada apa nih Bu Yeni nih? Ya, kalau di SMP yang pertama pastinya ketemu dengan saya ya Mbak Re di pendidikan di konsultasi pendidikan bersama dengan para wakil nih. Ada berdua wakil saya. Kemudian kita ada coaching badminton bersama klubnya Chandra Wijaya ya Mbak Re Luar gitu. biasa. Sudah banyak yang mendaftar ya Mbak gitu. Sudah banyak sekali, Iya. hampir 100 pendaftar. Kemudian yang ketiga adalah kita buka kelas science. Jadi di sana ada 2 guru sains kami yang akan memberikan trial atau memberikan school experience nih dengan praktikum IPA-nya gitu. Baik, kalau di SMA Bu Fris Iya. ada apa ya? Kalau di SMA sama. Jadi yang pertama pasti kita membuka juga untuk konsultasi pendidikan, Mbak. Jadi yang mau tanya-tanya seperti apa kurikulum Merdeka nanti gitu ya boleh datang. Jadi silakan datang. Kami nanti juga dengan wakil akan menerima Bapak Ibu untuk bisa hadir dan juga putra-putrinya. Kemudian yang kedua, setiap weekend seru kita ada juga trial class. Nah, besok weekend serunya trial classnya adalah matematika. Makanya bagi putra-putri yang mau belajar matematika, ayo datang besok ke Stella Maris. Dan juga kita membuka juga karena persiapan Imlek. Jadi kita juga membuka untuk anak-anak bisa membuat ucapan dalam bahasa Mandarin. Kemudian juga membuat hiasan Imlek. Kemudian juga buka juga untuk mereka karena persiapan juga Valentine. Jadi mereka juga akan membuka untuk kelas bagaimana mereka bisa merangkai bunga sendiri
untuk orang-orang yang dikasihi. Jadi kita akan belajar, semuanya sudah disiapkan sekolah. Jadi silakan datang dan kita akan belajar bersama membuat buket bunga, kemudian juga membuat buket dari apa yang menjadi hobi mereka. Itu kita akan besok. Wah, Ya, pastinya betul. seru ya karena banyak sekali kegiatan untuk anak-anak Ya. dan juga orang tua bisa berkonsultasi langsung dengan kepala sekolah. Nah, pastinya juga besok ada promo-promo menarik nih untuk biaya masuk ke Stella Maris. Jadi kami tunggu kedatangan Mama Papa ya besok di Stella Maris. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang bisa di sini? Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Putri di BSD. Halo Ibu Putri. Selamat sore, salam kenal dari kami tim dari BSD. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika anak tidak dapat mengikuti semua program yang sudah disiapkan Stella Maris? Apakah dibantu penjurusan untuk minat dan bakat anak? Siapa nih yang mau menjawab? Ya, baik. Bu Pris Terima ya. kasih. Ya, baik. Saya akan menjawabnya, Mbak Rere. Untuk Ibu Putri ya di BSD. Ya, saya jawab pertanyaan ke sana dulu ya. Saya lihat dulu ya. Apakah saya ulang lagi ya, bagaimana dia apakah disiapkan untuk dibantu untuk proses penjurusannya? Ya, betul. Sekarang dengan kurikulum Merdeka untuk tahun besok kita sudah kurikulum Merdeka 2. Jadi bagaimana kita betul-betul mendampingi anak sesuai dengan minatnya apa? Kemudian nanti akan ada juga proses pendampingan bahwa dia akan setelah lulus SMA itu mau kemana? Cita-citanya apa? Jadi begitu masuk kelas 10, anak-anak akan ada psikotes, juga akan ada mereka menuliskan cita-citanya, kemudian ada lagi nanti angket yang mereka isi, mereka setelah lulus SMA akan kemana? Kemudian kita akan dampingi. Anak-anak kan kita dampingi dalam proses pemilihan mata pelajaran. Jadi apakah dia mau memilih dari mata pelajaran apa saja yang nanti ngeling gitu ya, jadi ngeling ataupun sejalan dengan cita-citanya, dengan tujuan setelah dia lepas dari SMA. Jadi pasti kita dampingi Mbak, kita betul-betul dari awal itu sudah kawal anak-anak, mereka mau kemana, mereka selepas SMA itu mau menjadi apa, itu dari awal kita sudah tahu. Jadi begitu masuk ada psikotes, ada menuliskan cita-cita mereka, kemudian kita akan konsultasikan atau kita akan komunikasikan dengan wali kelas, dengan guru BK, dan kemudian kita akan dampingi. Itu Mbak Rere, jadi pasti nggak akan kelepas, kita akan dampingi terus sampai selesai. Iya, jangan khawatir Ibu Putri, pastinya didampingin ya, step per step. Betul. Guru-gurunya Tahapannya. sangat perhatian sama anak, nanti ada proses-prosesnya yang pastinya juga semua proses akan dikomunikasikan dengan Ya, para dengan- orang tua, betul. diinformasikan secara mendetail, jadi jangan khawatir. Iya. Iya, sekolah akan mendampingi sedemikian rupa sehingga anak bisa mengikuti prosesnya dengan enjoy. Ya, dan berkembang dengan maksimal Betul. sesuai dengan potensi anak pasti. Iya, itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Kristi di Ciputat. Selamat sore Ibu Kristi, salam sehat ya. Nah, pertanyaannya adalah kebetulan anak saya tahun ini akan masuk SD. Bagaimana para Miss memperhatikan pengembangan anak selama transisi dari TK ke SD? Baik dari sisi akademik dan juga personality. Karena pasti akan ada perbedaan yang cukup besar antara cara belajar di SD dan juga di TK yang berpengaruh kepada siswa. Ya, ini Bu Sisil pastinya yang mau. Untuk di SD Menjelaskan. kami sangat paham bahwa untuk perpindahan dari TK ke SD itu bukan satu adaptasi yang mudah untuk anak-anak, tetapi Mami nggak usah khawatir karena di SD Stella Maris kami itu ada 2 guru di setiap kelasnya. Jadi ini untuk membantu mendampingi anak-anak yang mungkin dari TK mau menuju ke SD itu masih agak sedikit rewel, kemudian kurang percaya diri. Nah, ini kami dampingi satu kelas ada 2 guru. Kemudian kami juga masih sering mendengar ya kekhawatiran dari orang tua bahwa bagaimana Bu ketika masuk di kelas 1 itu anak-anak kami belum bisa membaca, belum mengenali huruf. Nggak usah khawatir, kami ada observasi ke anak-anak ketika kami mengenali anak-anak itu belum mengenal huruf atau belum bisa membaca suku kata dan sebagainya. Kami ada proses pendampingan. Selama 3 bulan kami akan dampingi secara melekat ke anak-anak. Biasanya kami lakukan setelah pulang sekolah. Dan ini sekali lagi ini service excellent dari para guru SD Stella Maris. Jadi ini tidak dipungut biaya. Ya, jadi sekali lagi ini sebagai bentuk service excellent dari kami ke anak-anak yang telah dititipkan.
Ada tambahan nih, tadi Ya. yang dijelaskan 1 kelas 2 guru itu khusus untuk tadi kelas penyesuaian di kelas 1 gitu ya. Terima kasih. Iya. Ya menjawab ya Mami Kristi, jadi jangan khawatir karena guru-guru SD itu sangat caring juga ya sama Betul, ya. betul, Bisa ya. kalau ada kesulitan jangan sampai untuk tidak disampaikan kepada guru, karena kita sekali lagi Stella Maris BSD itu sangat open communication. Kami Jadi- tunggu ya di SD. Dan yang penting Mbak Rere, karena moto kita adalah Educari in Caritate. Betul, Educare in Caritate, mendidik dengan kasih. Ya. Ada lagi? Ya. Sekarang nih dari bapak-bapak nih, dari Pak Antoni di Tangerang. Selamat sore Pak Antoni, salam kenal. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana Stella Maris mendukung anak yang berprestasi non-akademik, sedangkan banyaknya program yang ada. Di lain itu anak juga harus berlatih di bidang non-akademik. Mungkin di bidang akademik ya. Ya, untuk mendukung prestasi non-akademik bagaimana? Boleh Bu saya Yeni, yang atau Bu, saya yang Bu jawab Ning, aja boleh, karena ini silakan. umum ya. Jadi Pak Antoni di Stella Maris karena memang pendidikannya itu holistik, ada akademik dan non akademik. Bagi anak-anak yang berprestasi baik akademik non akademik, apabila ada event di mana mereka mau berkompetisi, kami menyediakan waktu mengizinkan anak untuk mengikuti kompetisi itu. Lalu bagaimana tentang nanti ketinggalan pelajaran karena kami itu menggunakan learning management system yang baik. Jadi pada saat anak mengikuti kejuaraan, ada break time mereka, dia bisa memanfaatkan mengisi tugas-tugas by online. Jadi anak-anak bisa dari jarak jauh pun mengikuti pelajaran yang ada. Mereka bisa membuka di kuintal tugasnya apa, lalu mereka bisa apply. Dan pada saat anak kembali ke sekolah, para guru juga sudah mengatur nih wakil kurikulumnya. Kapan bisa disetting untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab pada saat anak-anak mengikuti jarak jauh. Dan biasanya kami menyediakan waktu setelah pulang sekolah. Jadi ada yang by Zoom, ada yang memang di kelas mereka pulangnya lebih dari yang lainnya gitu. Jadi kami memberikan izin, tetapi kami juga punya aturan nanti harus seperti ini, harus seperti ini. Dan itu banyak sekali diikuti oleh anak-anak berprestasi di SMA maupun di SMP. Jadi mereka punya waktu, jauh hari dia sudah menginformasikan ini ada kegiatan ini, ada perlombaan ini, kami butuh waktu seminggu gitu. Itu memang kami berikan kesempatan seperti itu. Jadi prestasi non akademik jalan ataupun yang akademik jalan untuk pergi berkompetisi, tetapi pelajaran yang dimana kami harus memberikan pelaporan proses pembelajaran tetap bisa kami pertanggungjawabkan. Gitu Mbak Riri. Wah, sangat jelas sekali ya Pak. Pastinya Stella Maris tetap mendukung prestasinya di bidang apapun ya. Non-akademik tetap diberikan kesempatan dan juga akademik juga pastinya dengan pembagian pengaturan waktu yang disesuaikan. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, dari Ibu Lili di Tangerang. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, anak saya kelas 2 SD. Untuk anak-anak yang susah mengingat pelajaran, terutama PPKN, bahasa Indonesia, tapi dia bisa di aritmatika dan belum bisa mandiri. Bagaimana pendampingan guru di Stella Maris? Apakah ada ekstra belajar di luar kelas dan di luar jam belajar? Ibu Sisil. Ya. Di SD itu kan masih diberlakukan untuk kelas 2 itu ada yang namanya home teacher, jadi wali kelas begitu kan. Dan home teacher itu sangat melekat sekali pendampingan terhadap anak-anak yang disorot tidak hanya akademis, tetapi bagaimana anak ini berkembang secara karakter. Ketika ada kesulitan-kesulitan atau ada hambatan-hambatan, entah itu di karakter, pembiasaan maupun juga di akademis, biasanya di sini ada sesi pemanggilan orang tua, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh guru, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mensupport si anak ini agar pada akhirnya anak ini mempunyai kemandirian, mempunyai kesadaran ketika mereka belajar itu harus fokus dan sebagainya. Nah ini biasanya kami ada sesi diskusi dengan orang tua. Jadi apapun perkembangan yang dialami oleh anak itu kami akan terus pantau dan kami akan komunikasikan secara kontinu oleh orang tua. Seperti itu sih Bu Rere, untuk membantu mendampingi anak-anak yang baik kurang di akademis maupun secara kemandirian.
Saya menambahkan tadi yang seperti disampaikan Bu Sisil, karena di Stella Maris itu motonya Educare in Caritatem, kami itu ada two way communication. Jadi apapun bisa didiskusikan dengan pihak sekolah. Orang tua itu sangat diberi keleluasaan untuk diskusi dengan kami. Jadi nomor telepon para guru pun itu orang tua boleh, dan nanti apa yang akan didiskusikan tentang kondisi di rumah, tentang kondisi sekolah itu kami bisa sama-sama, karena bagi kami orang tua adalah partner, dan itu yang diterapkan di unit-unit pendidikan. Jadi orang tua adalah partner dalam pendampingan anak-anak kita, dan itu benar-benar diterapkan bagaimana para guru harus memiliki caring person gitu. Semoga ini ya gitu. Dan kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan di kelas, kami juga menyediakan learning center yang dibutuhkan oleh anak-anak. Itu tambahannya Mbak Rere. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Ibu Lili, ada lagi pertanyaan? Baik, karena pertanyaannya sudah tidak ada, sekali lagi kami tunggu kehadiran Mama Papa di Stella Maris BSD besok untuk mengikuti open house. Bisa bertemu dengan kepala sekolah ya, dan bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, untuk merangkum semua pembicaraan kita nih hari ini, Ibu Uning, silahkan Ibu Uning. Baik, terima kasih teman-teman yang mengikuti acara podcast hari ini. Rangkuman dari apa yang disampaikan oleh para kepala sekolah, bahwa Stella Maris BSD memberikan servis excellent pendidikan untuk semua anak yang sudah dipercayakan kepada kami. Dan karena memang visi kami adalah unggul dalam pendampingan pembelajaran seumur hidup dengan karakter entrepreneur berdasarkan nilai-nilai Kristiani, maka guru-guru pun dengan unggul mendampingi anak-anak. Pendekatan pun dengan pendekatan kasih. Dan karakter-karakter entrepreneur kami berikan untuk menyiapkan anak to be entrepreneur. Jadi pembiasaan karakter itulah yang menjadi titik yang paling penting untuk pendampingan anak. Dan sekarang ditambahkan dengan kurikulum merdeka, itu masuk dalam program P5. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu, mari bergabung dengan Stella Maris BSD, karena di tangan kami anak-anak Bapak Ibu bisa kami dampingi dengan penuh kasih sesuai dengan talenta yang dimiliki anak-anak. Karena talenta anak-anak satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Itu aja Mbak Riri. Terima kasih Ibu Uning. Ya ampun, sudah 1 jam ya. Tidak terasa kita ngobrol-ngobrol hari ini ya. Terima kasih nih para ibu-ibu cantik Sri Kandi Stella Maris yang sudah bersama dengan saya, dan para mama papa di rumah ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi pertimbangan, masukan bagi para orang tua yang saat ini masih mencari sekolah untuk putra-putrinya. Semoga nantinya bisa mendapatkan sekolah yang terbaik pastinya ya. Nah, kita juga berterima kasih untuk ini nih, cheers, air mineral yang sudah mensupport kegiatan podcast yang ada di Stella Maris. Nah, sebelum itu apakah sudah ada ya pengumuman 3 pemenang yang akan mendapatkan di HP? Oke, ditunggu akan diumumkan pemenang yang akan mendapatkan giveaway. Sebentar. Oke, sudah ada. Yang pertama, selamat kepada Ibu Lili. Yang kedua, Mami Putri. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Mami Kristi. Selamat untuk para pemenang. Pemenang nanti akan dihubungi oleh tim marketing dari Stella Maris melalui WhatsApp. Jadi pastikan nomor WhatsApp-nya aktif ya. Dan nanti pastinya akan segera dihubungi ya. Oke, pastikan nomor HP-nya aktif. Baik, jangan sampai terlewat juga untuk mengikuti podcast Stella Maris selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3, pastinya dengan tema-tema yang sangat menarik dan juga berbeda setiap Jumatnya, dan dengan para narasumber yang pasti kompeten. Bagi Bapak Ibu juga yang tertarik untuk menghubungi Stella Maris, tahu tentang Stella Maris lebih banyak lagi, bisa menghubungi nomor 0878 7278 5231 atau yang ada di layar ya, beserta
dengan formatnya gitu. Jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih, dan juga Bapak Ibu bisa mengetahui lebih banyak tentang Stella Maris dengan mengunjungi Instagram official Stella Maris di @stellamaris.sch, atau untuk khusus Stella Maris BSD @stellamaris_BSD, karena di situ akan ada update setiap hari program-program apa, kegiatan-kegiatan apa, pencapaian-pencapaian, good news yang ada di Stella Maris BSD. Jadi segera kunjungi dan juga follow akun Instagram Stella Maris, dan juga ada TikTok juga ya, TikTok Stella Maris @stellamaris_BSD juga. Jadi kita punya banyak media sosial sebagai sumber informasi bagi orang tua. Akhirnya saya Rere mengucapkan terima kasih, dan juga para kepala sekolah di sini. Kita sampaikan salam, sampai jumpa, terima kasih ya. Jangan lupa hadir di website